Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur dan berterima kasih atas kasih setia Tuhan karena sudah menuntun kita sampai dengan saat hari ini. Kita akan memulai ibadah kita di malam hari ini, ibadah persekutuan kaum bapa dan persekutuan wanita. Untuk diketahui bersama, yang akan memimpin ibadah kita di malam hari ini adalah Bapak Penatua Andreas Purwanto. Kita akan memulai ibadah persekutuan kaum bapa dan persekutuan wanita. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri dan kita bersama-sama menyanyi dari nyanyian rohani 94 ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua, berhimpun semua dan kata-kata selanjutnya. Baik, Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ibadah persekutuan kaum bapa dan persekutuan wanita di malam hari ini kami alaskan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan bermazmur puji-pujian. Saya mengambilnya dari bacaan kitab Mazmur, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Mazmur 11, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Tuhan tempat perlindungan. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung, bagaimanakah kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab, lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur, untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tatahnya di sorga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil, dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Untuk mengaminkan Mazmur puji-pujian di malam hari ini, sekaligus pemberian persembahan, Bapak Ibu dipersilakan untuk mempersiapkan persembahannya. Kita akan bernyanyi bersama dari nyanyian Kidung Jemaat 450, ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua, sambil mengiringi persembahan kita di malam hari ini.
hidup kita yang benar dan kata-kata selanjutnya. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur, dalam susah pun senang, dalam segala ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, bersyukur kepada Tuhanku, dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk ke dalam doa persembahan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus sungguh baik bagi kami. Di malam hari ini kami telah mengumpulkan persembahan ya Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati apa yang telah kami berikan di saat ini, semoga dapat dipergunakan untuk pelayanan baik di gereja Bethlehem Kuala Kencana maupun di tempat-tempat lain ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau juga mau memberkati hamba-hambamu yang akan mengelola persembahan ini, berikan mereka hikmat ya Bapa, supaya persembahan ini boleh digunakan dengan baik. Kami tahu ya Bapa, apa yang kami berikan tidak sebanding dengan apa yang Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus Kristus, inilah doa dan ucapan syukur kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita bersama-sama menyanyi dari nyanyian rohani 137 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Sudah kudapat sayang Tuhan. Meskipun banyak ku berharap,
Shalom, Bapak, Ibu yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati. Di malam hari ini saya bersyukur oleh karena diberi kesempatan untuk boleh melayani Tuhan di dalam ibadah persekutuan kaum bapa dan persekutuan wanita GKI Bethlehem, Kuala Kencana. Sebagaimana di dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Klasis bahwa dalam minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-38. Mari kita buka bersama-sama dan jikalau kita telah menemukannya, maka marilah kita bersatu di dalam doa untuk mohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan bagimu Tuhan atas kasih anugerah dan pimpinan-Mu, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami adanya sebagai seorang bapa, sebagai seorang ibu, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, di tengah-tengah masyarakat yang ada di sekitar kami. Kami bersyukur, ya Tuhan, kalau pada malam hari ini, kembali kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan dalam ibadah, dan terlebih kami boleh mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ketika kami membaca firman Tuhan, mari Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, beri pengertian bagi kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan, dan lebih dari itu Tuhan, kami rindu untuk mampu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap untuk membaca dan merenungkan, serta melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi, Kisah Para Rasul 20, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-38, kita akan membacanya dan saya akan membaca dari tempat ini dan Bapak Ibu silahkan untuk membaca dalam hati ataupun bersuara bersama dengan Bapak dan Ibu, dipersilahkan. Perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus, Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai dengan 38. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam melayani itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir yang menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu.
Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi milik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada hentinya menasihati kamu, masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak dan emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berharga memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Demikian jauh firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membacanya, merenungkannya, dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Semangat GKI Bethlehem Kuala Kencana, khususnya persekutuan kaum bapak dan persekutuan wanita yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati. Pada awal diadakannya ibadah secara online, kita merasa ada sesuatu yang janggal atau aneh di dalam ibadah kita. Tetapi saya secara pribadi setelah sekian lama berlangsung dengan mengikuti ibadah online, maka saya sangat menikmati. Saya menyadari barangkali inilah suatu budaya baru di era teknologi saat ini. Hal yang sering saya lakukan ketika ingin mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah yang lalu, maka saya bisa buka kembali dan kemudian saya mereview kembali, mengulang kembali, menyetel kembali. Atau ketika saya rindu mendengarkan pelayanan ibadah seperti yang dialami oleh anak-anak saya, maka saya bisa bergabung dengan mereka dengan ibadah yang mereka ikuti. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam perikop bacaan kita menggambarkan tentang sebuah perpisahan. Dan perpisahan tidak selamanya mendatangkan kesedihan atau kenistapaan. Contohnya Paulus dalam perpisahannya dengan jemaat di Efesus yang menggambarkan bagaimana Paulus bersumbangsih membuat kehidupan menjadi lebih baik. Keteladanan Paulus mampu menjadikan pemicu untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Bukan saja menjadi inspirator bagi generasi penerusnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita, Paulus menceritakan kehidupannya sebagai rasul kepada jemaat di Efesus. Khususnya kepada penatua yang datang ke Miletus. Di ayat yang ke-18. Dalam pemberitaan Kristus, Paulus menghadapi banyak situasi yang sulit dan kerap membuatnya menangis, dikatakan. Bahkan para pembencinya sering mengancam akan membunuhnya
Kita baca dalam ayat yang ke-19. Namun dia tetap berjuang dan terus melayani demi kebaikan jemaat Efesus. Baginya Injil harus dibagikan kepada banyak orang. Paulus berharap pelayanannya mencapai garis akhir di ayat yang ke-24. Dia ingin mewariskan sesuatu yang baik bagi jemaat Efesus. Agar setelah meninggalkan jemaat Efesus, Paulus ingin agar mereka saling menjaga sebagai umat Allah, ayat ke-28. Karenanya, Paulus menasihati agar mereka tetap waspada terhadap segala ancaman yang datang. Akhirnya, Paulus menyerahkan jemaat Efesus di akhir pelayanannya ke tangan kasih Kristus, ayat yang ke-32. Lewat keteladannya, Paulus mendorong jemaat Efesus agar saling menolong sebagai bukti bahwa mereka adalah murid Kristus. Dan ayat yang ke-36 dikatakan, setelah berlutut dan berdoa, Paulus meninggalkan jemaat di Efesus. Suatu akhir yang sangat indah, yang membanggakan. Finishing well buat Paulus. Dan kita semua pasti juga ingin seperti Paulus, mengakhiri kehidupan kita dengan sesuatu yang luar biasa. Kesungguhan, profesionalisme, integritas Paulus dalam melayani Tuhan telah menjadi teladan, panutan inspirasi dalam melayani jemaat di Efesus. Keteladanan Paulus dapat kita lihat dari pertama, Paulus memiliki konsep pelayanan yang jelas. Ia tidak ragu sedikit pun akan panggilannya sebagai pengabar Injil. Meski itu berarti penderitaan atau kematian akan dihadapi. Bacaan kita ayat 19, 20, dan yang ke-24. Yang kedua, yang menjadi teladan bagi Paulus adalah Paulus tidak hanya ingin menyenangkan telinga pendengarnya, sasarannya intinya adalah supaya orang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kita baca di ayat yang ke-21. Itulah sebabnya ia memberitakan Injil baik kepada orang Yunani yang tidak mengenal Allah maupun kepada orang Yahudi yang ingin membunuh dia. Ia bahkan berkata bahwa ia telah memberitakan Injil kepada semua orang, baik yang diselamatkan maupun yang akan binasa. Ayat yang ke-26. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keteladanan Paulus yang ditunjukkan kepada kita yang ketiga adalah Paulus berorientasi pada tujuan akhir, yaitu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Tuhan kepadanya, ayat yang ke-24. Paulus melayani bukan untuk kebesaran namanya, atau untuk mengumpulkan kekayaan, ayat ke-33, tetapi motivasi Paulus adalah fokus untuk menyenangkan Tuhan, dengan cara mencapai garis akhir yang telah ditetapkan oleh Tuhan, bukan untuk ambisi pribadinya. Hal contoh keempat yang Paulus tunjukkan kepada kita adalah bahwa Paulus melayani Tuhan dengan tidak suka mengemis atau meminta sesuatu kepada jemaat. Ayat yang ke-33 sampai dengan ke-35 dikatakan, ia tidak hidup dari uang persembahan jemaat ataupun apapun, tapi ia bekerja keras untuk membiayai pelayanannya dan juga pelayanan rekan-rekan sekerjanya. Paulus memberikan gambaran bahwa gaya hidup pengikut Kristus harus berani berbeda dan memberi dampak yang positif. Keteladanan Paulus menginspirasi jemaat yang dilayaninya, jemaat di Efesus. Paulus berusaha membangun cara hidup baru kepada orang-orang percaya agar merasakan kasih karunia Kristus walau tidak lagi ada di tengah-tengah jemaat. Tetapi keteladanannya masih tinggal bersama dengan jemaat di Efesus. Begitulah Paulus meninggalkan mereka dalam sukacita. Meskipun ketika berpisah mereka menangis, tapi menangisnya adalah menangis sukacita. Oleh karena keteladanan yang Paulus telah berikan kepada jemaat di Efesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah zaman yang menawarkan berbagai bentuk persaingan, kompromi, dan kesenangan sesaat,
kita orang Kristen khususnya, bagi kita yang sebagai suami atau istri, perlu melakukan evaluasi terhadap orientasi hidup dan pelayanan yang selama ini kita lakukan. Dan marilah kita belajar dari Paulus. Sebab Paulus datang sebagai hamba yang sederhana dan rendah hati. Sebagaimana Kristus juga datang dengan lemah lembut dan rendah hati. Karenanya barang siapa tidak datang kepada Tuhan atau gerejanya atau dalam pelayanannya dengan sikap yang demikian dan yang tidak menunjukkan semua nilai-nilai yang diteladankan oleh Paulus dalam pelayanannya, maka jabatannya berarti tidak membangun. Pelayanannya berarti menghancurkan dan bahkan meruntuhkan. Bapak Ibu, bagaimana jika setiap pelayanan Tuhan, baik mereka yang melayani penuh waktu maupun yang melayani sebagai majelis, pelayan unsur, atau bahkan kita sebagai suami, istri, sebagai pelayan keluarga, tidak memiliki keteladanan dalam kerendahan hati dan ketulusan hati, kesederhanaan dalam situasi COVID saat ini contohnya. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan keteladanan kita kepada jemaat, kepada orang-orang di sekitar kita, dan setidak-tidaknya kepada keluarga kita. Di dalam memberi teladan khususnya dalam menjaga jarak, dalam mencuci tangan, dalam penggunaan masker. Hal yang sederhana ini dapat kita lakukan. Dan kalau kemudian kita berdampak positif, menjadi sebuah perubahan yang baru, sebagaimana new normal yang saat ini diberlakukan kepada kita, maka itu artinya kita telah menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Setidak-tidaknya menjadi teladan bagi keluarga kita, jemaat kita, dan mereka akan mengikuti cara hidup kita, keteladanan yang kita boleh tunjukkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena itu, kita ingat firman Tuhan yang mengatakan dalam 1 Korintus 15, ayat yang ke-58 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan firman-Nya, dan karena itu maka marilah kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita akan naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau pada malam hari ini, Tuhan kembali bukakan mata hati kami, untuk melihat keteladanan yang Tuhan boleh tunjukkan. Dan malam hari ini Tuhan tunjukkan kepada kami, bagaimana Paulus sangat mencintai Tuhan, sangat mengasihi Tuhan, sangat menjadikan Tuhan, tugas yang Tuhan berikan, kepercayaan yang Tuhan berikan sebagai tujuan akhir hidupnya. Supaya dia boleh hingga akhir pelayanannya, dan dia boleh menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dan dia melakukannya dengan sangat baik. Kami pun rindu Tuhan, untuk dapat Tuhan pakai hingga hari terakhir Tuhan percayakan kepada kami dalam pelayanan kami. Ya Allah Bapa di sorga, biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja di dalam hati kami, untuk kami terus diberikan hikmat pengertian, untuk kami boleh dimampukan menjadi teladan sebagaimana Paulus meneladani jemaatnya. Demikian kami juga boleh menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami, rekan-rekan sekerja kami di kantor kami, di keluarga kami, dan di tempat kami boleh tinggal. Ya Allah Bapa di sorga, karenanya berkati kami sebagai suami,
sebagai karyawan, sebagai imam dalam keluarga, sebagai bapak dari anak-anak kami. Beri wibawa yang dari Tuhan. Beri berkat-Mu bagi kami melalui pekerjaan-pekerjaan kami, dan biarlah apa yang boleh kami lakukan dalam pekerjaan-pekerjaan kami, semua boleh mendatangkan sukacita bagi orang-orang di sekitar kami, rekan-rekan sekerja kami, atasan kami, dan terlebih bagi Tuhan. Berkati juga istri kami, Tuhan. Jadikan dia sebagai penopang doa di dalam keluarga. Berikan hati yang lemah lembut, beri hati yang tekun dalam berdoa, beri hati yang senantiasa sabar dalam mendampingi anak-anak dalam pertumbuhan mereka, dalam pendidikan mereka. Sehingga biarlah melalui keberadaan istri, nama Tuhan dipermuliakan. Karena Tuhan, di malam hari ini kami serahkan juga anak-anak kami yang dalam pertumbuhan mereka. Kiranya Tuhan beri pertumbuhan yang terbaik yang Tuhan boleh berikan kepada anak-anak kami. Engkau berikan ketekunan kepada anak-anak kami yang sedang belajar, baik di tingkat TK, SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Berkati mereka, Tuhan. Jauhkan anak-anak kami dari segala pergaulan yang buruk yang dapat merusak masa depan mereka. Bahkan arahkan mereka, Tuhan, untuk mereka boleh menjalani hidup ini seturut dengan apa yang Tuhan telah tetapkan bagi anak-anak kami. Terima kasih, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk anak-anak kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan, atau yang sudah bekerja, atau yang saat ini sedang bergumul untuk mencari pasangan hidup. Kiranya Engkau memberkati anak-anak kami ini, Tuhan. Biarlah rancangan yang Tuhan telah siapkan bagi anak-anak kami ini, kiranya Tuhan nyatakan. Biarlah hikmat Tuhan mengarahkan mereka, untuk mereka boleh melakukan yang terbaik bagi dirinya, bagi orang tua, dan terlebih bagi Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami juga rindu berdoa untuk pelayanan di segala tempat. Biarlah Engkau memberkati para hamba-hamba Tuhan, misionaris, pendeta, pekabar Injil, dan terkhusus yang ada di wilayah Sinode GKI di Tanah Papua. Dan terkhusus lagi Klasis Mimika dan GKI Bethlehem Kuala Kencana. Kiranya Engkau memberkati Bapak Pendeta Yulius Gantiramang dan Ibu Pendeta Erna Rembet, yang Engkau telah tetapkan untuk menjadi pelayan Tuhan di GKI Bethlehem. Kiranya Tuhan mampukan, Tuhan beri hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan agar hamba-hamba-Mu ini boleh mendampingi jemaat di dalam pertumbuhan iman mereka, dalam persekutuan, baik ada di keluarga, di WIKS, di unsur, maupun di dalam ibadah-ibadah gereja-Mu, Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa, Tuhan, untuk Bapak Ibu majelis, pelayan-pelayan unsur, kiranya Engkau juga memberkati mereka, agar mereka boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan, agar mereka boleh memprioritaskan di dalam kehidupan mereka untuk fokus di dalam menjalankan perintah Tuhan, apa yang telah Tuhan tetapkan bagi mereka. Ya Allah Bapa di sorga, Engkau mengetahui segala pergumulan yang kami hadapi, baik di dalam keluarga kami, baik yang ada di jemaat-Mu, maupun yang ada di klasis, bahkan di bangsa kami. Kiranya Engkau mensendengkan telinga-Mu dan Engkau mendengarkan setiap keluh kesah kami, khususnya Tuhan di dalam kami menghadapi virus 19 ini, Tuhan. Kiranya Engkau membentengi kami, menjagai kami, melindungi kami, menjauhkan kami dari segala virus ini, supaya hingga akhirnya virus boleh hilang dari Kuala, dari Mimika, bahkan dari bangsa kami tetap eksis untuk memiliki kekuatan dan kesehatan yang daripada Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, Tuhan, para pemimpin negara kami,
juga pemimpin di PT Freeport, di mana kami boleh bekerja, di mana kami boleh menggantungkan kehidupan dan pekerjaan kami. Kiranya Engkau memberkati para pimpinan kami, agar mereka Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan, akan hati yang bijaksana, sehingga mereka mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai dasar di dalam mereka mengambil keputusan. Inilah doa kami Tuhan. Inilah permohonan kami ya Bapa, yang semuanya kami naikkan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di malam hari ini dengan menaikkan pujian dari nyanyian rohani 189. Kita akan nyanyikan bait pertama dan bait kedua. Bait pertama kita akan nyanyikan dengan duduk, dan bait kedua kita nyanyikan dengan berdiri, dan kemudian kita akan menerima berkat Tuhan. Nyanyian rohani 189, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan memesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Bapak Ibu, Tuhan telah kembali memberikan keteladanannya kepada kita, sebagaimana Tuhan memakai Paulus dalam pelayanannya. Karenanya marilah kita memperbaharui motivasi kita, integritas kita dalam melayani Tuhan, baik di gerejanya maupun di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Dengan suatu keyakinan bahwa Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai dan sejahtera. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.